Halo para pendengar, selamat datang kembali di channel konten film. Kali ini kita akan sedikit berbeda teman-teman dari sebelumnya, di mana Mimin bakalan bawain segmen baru nih untuk membahas hal-hal yang mungkin belum pernah aku lakukan sebelumnya di channel ini. Entah ini akan dinamakan segmen apa kalian ada saran gak nih? Yuk, kalau ada saran silahkan komen aja di bawah. Kayak misal segmen curhat, ataupun segmen sebelum tidur, atau segmen kamu. Pada awalnya aku menekankan jika pembahasan kali ini bukan bermaksud untuk mengorek kembali luka lama atau menggali tragedi kelam yang sudah berlalu. Bahkan traumanya mungkin masih membekas hingga saat ini. Terlepas dari apa yang dipikirkan, aku hanya ingin menjadikan hal ini sebagai pembelajaran dan pengingat. Karena mungkin ada juga sebagian orang yang masih asing dengan tragedi ini. Untuk sekedar tahu mungkin mereka itu tahu. Tapi mengenai apa yang sebenarnya terjadi, pasti banyak orang yang belum mengerti. Tapi sebelum memulai lebih jauh, aku bakalan minta maaf dulu nih teman-teman jika ada salah kata dalam pembahasan yang mungkin sedang dibawakan, mungkin terkait kesalahan informasi, ataupun ada kekurangan yang tidak bisa disampaikan. Aku bakalan senang hati banget buat kalian komen di bawah untuk mengkoreksi, ataupun menambahkan, tapi dengan catatan sesuai info terperinci agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan agama. Namun, dalam sejarahnya ada masa-masa di mana perbedaan ini menjadi pemicu konflik. Salah satunya peristiwa yang meninggalkan luka mendalam adalah tragedi Poso. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana konflik ini bermula? Dan yang terpenting, bagaimana Poso bangkit dari masa kelam menuju rekonsiliasi? Sebelum memulai lebih jauh, kita harus mengetahui latar belakang terlebih dahulu, di mana penduduk asli Poso yang mayoritas beragama Kristen harus bersaing dengan ekonomi dengan para pendatang baru nih, seperti pedagang-pedagang Bugis dan transmigran dari Jawa yang mayoritas beragama Islam. Kebetulan kala itu pun ekonomi lagi kurang-kurangnya tuh di Indonesia, karena jatuhnya Orde Baru, tahun 98 kan? Bahkan dolar Amerika Serikat pun menyentuh titik tertinggi sepanjang masa di 16.650. Dan pokoknya tahun 98 itu, Indonesia masuk periode yang benar-benar kelam. Kabupaten Poso memiliki populasi mayoritas Muslim di kota dan desa-desa pesisir, dan masyarakat mayoritas Kristen ada di dataran tingginya nih. Nah, karena Poso menjadi sasaran program transmigrasi pemerintah yang memindahkan warga dari daerah padat penduduk, seperti pulau-pulau yang didominasi Muslim termasuk Jawa dan Lombok, dan juga pulau mayoritas Hindu seperti Bali. Pada akhir tahun 1990-an, penduduk Muslim menjadi mayoritas di Poso dengan angka di 60%. Kalian paham kan? Jadi mayoritas penduduk Muslim yang tiba di Poso itu kebanyakan dari kota-kota tetangga, jadi kayak Jawa, Lombok, dan lain-lain. Pada malam Natal tanggal 24 Desember 1998 yang secara kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan, seorang pemuda yang berasal dari kelurahan mayoritas Protestan di Lambogia bernama Roy Runtu Bisalemba menikam Ahmad Ridwan, seorang pemuda Muslim dari kelurahan Kayamanya. Informasi yang beredar di pihak Kristen menyebutkan bahwa Ridwan melarikan diri ke masjid nih setelah ditikam di bagian perut. Sedangkan versi Muslim, Roy itu menyerang Ridwan ketika tidur di halaman masjid. Dan dalam beberapa versi menyebutkan bahwa korban sedang sholat ataupun bahkan menjadi imam. Jelas saja hal itu menimbulkan kegaduhan di pihak mayoritas K, karena mayoritas I menurut mereka telah melebih-lebihkan. Nah, setelah kejadian itu, para tokoh agama dari kedua belah pihak pun kini sepakat untuk bertemu nih. Mereka itu mulai membicarakan terkait apa yang sebenarnya terjadi, sampai titik temu pun didapati. Jika menurut mereka, alkohol lah yang menjadi sumber masalah. Jadi mayoritas Islam itu mulai melarang adanya minuman keras selama bulan Ramadan. Dengan bantuan Polres Poso, ribuan minuman keras kini disita dari toko-toko kelontongan. Tapi sialnya ada sebuah keributan yang lumayan panas nih. Ketika pemuda mayoritas Islam yang berniat menyegel sebuah toko yang menjual miras, pemuda mayoritas Kristen ini mulai melarang, menolak,
sampai terjadi situasi tegang, di mana mereka mulai terlibat saling pukul, membuat situasi benar-benar berubah menjadi chaos. Masyarakat Muslim meminta pemuda yang melakukan penganiayaan kepada Ridwan menyerahkan diri, dan menuntut aparat untuk segera menangkap pelakunya. Bukannya minta maaf dan menyerahkan diri, salah seorang dari mereka justru mencari bantuan ke Tentena. Apa yang awalnya hanya pertikaian antar individu, dengan cepat menyebar konflik antar kelompok. Berbagai provokasi atau berita palsu menyalut ketegangan lebih lanjut. Pada hari-hari berikutnya, terjadi aksi pembakaran rumah ibadah, penyerangan terhadap warga, dan bentrokan besar-besaran di beberapa titik di kota Poso. Situasi di sana tuh mulai terpancing, tepatnya pada tanggal 27 Desember. Sekelompok mayoritas Kristen dengan beberapa senjata kini terlihat menaiki truk dari Tentena ke Poso, dipimpin oleh seorang anggota DPRD Poso bernama Herman Parimo. Parimo diketahui merupakan anggota dari Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah. Mereka mulai membakar pasar sentral Poso dan mengadakan pawai keliling Poso, jadi mereka itu merayakan kemenangan mereka. Mayoritas Islam tidak mau kalah dong. Kabar yang terdengar jika Poso sudah diduduki masa Tentena memacu sedikitnya 9 truk mayoritas Islam tiba dari kota Palu, Parigi, dan Ampana. Bahkan beberapa laporan dari seorang narasumber penduduk Islam memperkirakan bahwa ada 1.000 orang penduduk mayoritas Islam tiba dengan menggunakan 27 truk, mobil pick-up, dan kapal motor. Peperangan nih mulai terjadi meski pertempuran masih menggunakan alat tempur sederhana seperti parang dan batu. Tapi beberapa senapan angin pun terbukti melesat dan melukai orang-orang. Puluhan rumah dibakar, kendaraan motor rusak berat. Situasi seakan-akan sudah berubah menjadi medan perang. Sampai 1 minggu berlalu, bentrokan terus berlanjut di hujan deras. Mereka yang kehilangan tempat tinggal memilih mengungsi di Tentena, Parigi, dan Ampana. Dan berkat kejadian itu, besar kurangnya telah menelan ratusan orang korban jiwa dan yang lainnya luka-luka. Spanduk-spanduk, bahkan grafiti-grafiti coretan di jalan-jalan pun kini mulai menyerang para pejabat pemerintah Kabupaten Poso yang beragama Kristen mulai menjamur. Ia terutama menargetkan Parimo dan orang yang diduga mendukungnya. Setelah itu, Parimo yang disebut-sebut sebagai pemimpin iring-iringan kendaraan Kristen yang berangkat dari Tentena mulai ditangkap. Akibat keterlibatan Parimo, desas-desus terus berlangsung ke arah politik. Karena ada pejabat tinggi di Poso yang berada di balik kekerasan ini, seperti Bupati Arif Patanga yang beragama Islam, kini harus dicopot jabatannya sebagai bupati atas ditangkapnya sang adik yaitu Agfar Patanga, dengan tuduhan memberikan hasutan untuk melakukan kekerasan, bahkan membuat surat yang menyudutkan jika para pejabat Kristen Poso sebagai pihak yang memulai kerusuhan. Ditangkapnya Parimo dan Agfar, bahkan dipecatnya Arif, membuat undang-undang baru disahkan. Posisi bupati bukan lagi diangkat, melainkan dipilih di DPRD. Pada bulan Oktober 1999, Muin Pusadan terpilih menjadi Bupati Poso, menggantikan Arif yang dipecat. Setelah lebih dari 1 tahun masa tenang, rangkaian peristiwa politik dan hukum pada bulan April 2000 menimbulkan ketegangan. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang berasumsi kekerasan terjadi karena miskomunikasi, memacu fase kedua berlanjut di sepanjang garis pertempuran yang sama dengan fase pertama. Kali ini, wilayah mayoritas Kristen yang menderita kerusakan. Bahkan akibat serangkaian peristiwa yang terjadi, selain pemilihan bupati, pemilihan sekretaris wilayah pun mulai dipertimbangkan. Sebuah surat kabar yang dicetak pada 15 April tahun 2000 membuat pernyataan oleh Chaleni Umar, seorang anggota DPRD Provinsi dari Partai Persatuan Pembangunan, yang memprediksi bahwa akan ada lebih banyak lagi korban kekerasan yang terjadi apabila mantan calon bupati yaitu Damsik tidak terpilih. Keesokan harinya, tepat di tanggal 16 April 2000, seorang warga yang tidak bisa diidentifikasi nih dari pihak mana, secara misterius datang dengan panik kepada mayoritas Islam jika ia diserang. Memang di sana terlihat jika pemuda tersebut terdapat luka senjata tajam di lengannya nih. Jelas, mayoritas Islam mulai terpancing. Lagi-lagi bentrokan mulai kembali pecah yang melibatkan para pemuda mayoritas Kristen Lambogia dan para pemuda Islam dari Kelurahan Kanyamanya dan Sayo, bahkan menjadi kekerasan yang meluas. Pertarungan antar pemuda-pemuda pun mulai berlanjut. Korban-korban berjatuhan, darah pun berceceran, sampai hal itu pun berlangsung hingga beberapa hari. Rumah-rumah milik umat Kristen Poso di dekat terminal bus dan di Lambogia pun dibakar.
Hal itu pun memaksa Kapolres Poso yang menanggapi hal ini menjadi masalah yang menyulitkan, mulai mendatangkan pasukan BRIMOB khusus dari Palu. Pada tanggal 17 April tahun 2000, kerusuhan yang sangat pecah ke segala penjuru arah membuat anggota BRIMOB menembaki kerumunan massa yang menewaskan Muhammad Yusni, Yanto, bahkan melukai 8 orang muslim lainnya, termasuk seorang pria bernama Rozal Mahmud yang dilaporkan meninggal karena luka-lukanya. Setelah proses penguburan pada siang yang sama, mayoritas Islam yang marah mulai disambangi oleh Gubernur Paliodju bernama. Mereka menuntut agar Ladlajani bisa menerima posisi sekretaris wilayah daerah, agar kasus melawan Agfar Patanga ditutup, Kapolres dipecat, dan pasukan BRIMOB dikirim kembali ke Palu. Perseteruan ini mulai mengakar ke persaingan politik, bahkan ketidakpuasan terhadap para penegak hukum, sampai akhirnya BRIMOB pun dikirim pulang. Namun, pembakaran rumah terus berlanjut. Setelah satu mayat mayoritas Islam kini ditemukan. Kemarahan mayoritas Islam semakin menjadi-jadi. Mereka mulai membakar rumah, gereja, bahkan kantor PDIP, meninggalkan Lombogia dan Kasintuwu dalam kondisi hancur lebur, di mana operasi pun mulai dilakukan untuk mengecek identitas. Beberapa orang Kristen dilaporkan ditarik paksa untuk keluar dari mobil dan dihabisi secara brutal. Akibat masalah yang semakin tidak bisa menunjukkan titik temu, Pangdam Wirabuana, Major Jenderal TNI Slamet Kirbiantoro akhirnya mengirim 600 tentara. Hal itu nyatanya dengan cepat berhasil meredam pertempuran karena tentara sangat tegas pada saat itu. Cannot stop this riot. Sejak pertempuran ini, kedua belah pihak mulai menggunakan ikat kepala berwarna merah dan ban lengan untuk membedakan diri. Para pejuang Kristen dikenal sebagai pasukan merah, dan kelompok Islam dikenal sebagai pasukan putih. Baru 3 minggu sejak fase kedua selesai, fase ketiga yang menurut beberapa pengamat merupakan yang terbesar dan terparah dimulai. Periode ini didominasi oleh gelombang serangan balasan oleh kelompok merah, yaitu Kristen terhadap kelompok putih, yaitu Islam. Pada awal bulan Mei, muncul desas-desus bahwa banyak pemuda Kristen yang mengungsi telah melarikan diri ke sebuah kamp pelatihan kelompok merah di Kelei. Pasukan Kristen yang beroperasi pada fase ini pun disebut kelelawar merah dan kelelawar hitam. Kelelawar hitam yang bertopeng seperti ninja disebut-sebut menargetkan para muslim di Kanyamannya yang dianggap bertanggung jawab atas serangan di Lombogia pada fase sebelumnya. Pasukan ninja ini disebut-sebut dipimpin oleh seorang pria bernama Fabianus Tibo, seorang imigran sekaligus pekerja perkebunan beragama Katolik yang datang dari Pulau Flores, yaitu Nusa Tenggara Timur, yang rumornya menurut Wiki pernah dipenjara atas kasus pembunuhan seorang pria bertahun-tahun sebelumnya. Selain itu, seorang tokoh Kristen bernama Advent Lateka digambarkan oleh pers dan kepolisian sebagai otak, pemodalan uang, atau aktor intelektual di balik kekerasan tersebut. Pada pagi hari tanggal 23 Mei tahun 2000, sekelompok pasukan bertopeng ala ninja membunuh seorang polisi, Sersan Mayor Kamarudin Ali, dan 2 warga sipil muslim yang masing-masing bernama Abdul Syukur dan Baba. Kelompok ninja ini kemudian dilaporkan bersembunyi di sebuah gereja Katolik di Kelurahan Mongko. Kelompok tersebut termasuk Tibo mulai bernegosiasi dengan polisi untuk menyerah. Para warga mayoritas muslim mulai berkumpul di depan gereja untuk ikut bernegosiasi. Namun setelah ditunggu panjang lebar, ternyata bukannya menyerahkan diri, Tibo serta yang lainnya justru melarikan diri ke perbukitan di belakang kompleks gereja. Gereja tersebut dibakar pada pukul 10 pagi, dan pertempuran terjadi di seluruh kota, yang paling parah di kota Sayo, di mana 10 orang terluka terkena panah dan lemparan batu. Gubernur kembali mengisyaratkan bahwa ada pihak-pihak luar merujuk kepada status imigran Tibo yang menjadi provokator. Sementara kepolisian mengumumkan bahwa 3 tersangka dari kelompok ninja telah ditahan dan dibawa ke Palu setelah dikeroyok oleh massa muslim. 2 minggu kemudian, 3 orang yang diduga sebagai provokator diidentifikasi sebagai Yen, Raf, dan Leo ditahan atas tuduhan menghasut kerusuhan pada tanggal 23 Mei. Pada tanggal 28 Mei, selama hujan lebat, listrik di desa muslim Sintu Lemba diputuskan, diduga oleh militan yang menyerang. Serangan meluas terhadap warga Islam terjadi di beberapa desa di kabupaten ini. Dalam sebuah peristiwa yang paling terkenal, beberapa sumber menyebut bahwa Tibo dan kelompoknya ikut berpartisipasi mengelilingi desa Sintu Lemba, yang juga dikenal sebagai Kilo 9.
Para wanita dan anak-anak ditangkap, dan beberapa di antaranya mengalami pelecehan seksual. Sekitar 70 orang berlari ke pesantren terdekat, pesantren Wali Songo, di mana banyak warga muslim dibunuh dengan senjata api dan parang. Tanpa peduli mereka menyerah atau tidak, mereka yang kabur berhasil ditangkap untuk kemudian dieksekusi kembali dan mayatnya dilemparkan ke Sungai Poso. Selain mereka yang tewas di pesantren, orang lain yang ditangkap dilaporkan diikat dan dipaksa untuk berjalan 2 km ke Sungai Poso di bagian selatan kota, tempat banyak tawanan tewas termasuk anak-anak dan bayi. Ada banyak sekali laporan setelahnya bahwa Sungai Poso tersumbat oleh mayat-mayat. Banyak wanita yang masih hidup kemudian melaporkan bahwa mereka telah diperkosa oleh militan Kristen dan juga melihat kerabat mereka yang diserang secara seksual. 39 mayat kemudian ditemukan di 3 kuburan massal. Meskipun sumber Islam memperkirakan ada total 191 kematian dalam serangan tersebut. Setelah kerusuhan mulai surut, Mabes Polri Jakarta bergerak dengan mendirikan Komando Lapangan Operasi melalui kebijakan dari Jakarta. Operasi militer di Poso dilaksanakan dengan berbagai sandi operasi untuk bisa memantau situasi yang terjadi dari kekacauan ini. Dalam kekerasan dan kerusuhan yang terjadi antar masyarakat Kristen dan Islam di ibu kota Poso, kedua belah pihak didukung oleh massa seiman dari luar kota. Milisi bantuan mayoritas Islam yang datang dari luar Poso antara lain Laskar Jihad, berbeda dengan milisi Islam, milisi Kristen sedikit sulit untuk diidentifikasi. Salah satu di antara beberapa kelompok milisi yang berhasil diidentifikasi adalah Brigade Manguni. Laskar Jihad yang dipimpin oleh Jafar Umar Tholib adalah kelompok militan Islam yang didirikan di Jawa pada tahun 2000 dan mengirim ribuan anggotanya ke berbagai daerah konflik termasuk Maluku dan Poso. Pada pertengahan tahun 2000, setelah tragedi pesantren Wali Songo, Laskar Jihad mulai masuk ke Poso dengan alasan membela umat muslim yang mereka anggap terancam. Kelompok ini didukung oleh jaringan Islamis. Mereka memiliki senjata api rakitan dan modern, serta pelatihan militer yang cukup terorganisir. Bentrok antar Laskar Jihad dan kelompok bersenjata Kristen semakin intensif pada akhir 2000 hingga pertengahan 2001. Serangan dan pembalasan terjadi secara brutal dengan desa-desa dibakar, warga sipil dibantai, dan tempat ibadah dihancurkan. Kelompok bersenjata Kristen termasuk yang dikaitkan dengan pasukan ninja melakukan serangan balasan terhadap desa-desa Muslim. Laskar Jihad menyerang beberapa desa Kristen di sekitar Poso pesisir, menyebabkan gelombang pengungsian besar-besaran. Setelah konflik yang semakin brutal, pemerintah Indonesia akhirnya turun tangan, di mana tepat pada tanggal 20 Desember tahun 2001, perjanjian Malino ditandatangani oleh perwakilan kedua kelompok yaitu Muslim dan Kristen, dengan mediasi pemerintah yang dipimpin langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Deklarasi Malino memiliki 10 poin yang berfokus untuk menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan. Perjanjian ini menekankan pentingnya menghentikan kekerasan, menyerahkan senjata, dan membangun kembali kehidupan masyarakat. Meski perjanjian ini tidak langsung mengakhiri konflik, tapi bentrokan besar mulai berkurang. Kelompok militan juga seperti Laskar Jihad mulai meninggalkan Poso dan akhirnya dibubarkan pada tahun 2002. Poso memasuki fase rekonsiliasi, meskipun beberapa kelompok radikal tetap aktif hingga tahun 2010-an. Beberapa hari setelah kejadian penyerangan di pesantren Wali Songo, Tibo dan kedua rekannya ditangkap oleh aparat keamanan. Mereka digelandang sebagai dalang di balik serangkaian serangan terhadap komunitas muslim di Poso atas aksi kelelawar hitam bertopeng ninja. Pertanyaan tentang jumlah korban sangat sensitif dan berunsur politis. Dalam kurun waktu 3 tahun, Human Rights Watch mencatat bahwa kedua belah pihak telah menderita banyak korban dalam kerusuhan ini. Meski ada beberapa perkiraan yang mencapai sekitar 2.000 korban jiwa, sebagian besar memperkirakan antara 500 hingga 1.000 korban. Versi pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2001 tepat sebelum penandatanganan deklarasi Malino dirinci menjadi 577 korban tewas, 384 terluka, 7.932 rumah hancur, serta 510 fasilitas umum terbakar. Tibo divonis hukuman mati oleh pengadilan atas keterlibatan dalam konflik dan pembantaian. Tapi ada hal yang menarik di balik kasus Tibo, di mana Tibo sempat menyebut ada aktor besar yang terlibat dalam konflik Poso, tetapi nama-nama yang ia sebut tidak pernah diselidiki lebih lanjut. Menurut Wiki, Tibo dan kedua temannya tinggal di Jamur Jaya, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang berjarak 250 km dari kota Poso. Sebelum kerusuhan Poso berlangsung dari Poso 1 sampai 3, pada awalnya Dusun Jamur Jaya dalam suasana aman.
Ketentraman penduduk Jamur Jaya baru mulai terusik nih, ketika pada tanggal 15 Mei 2000, datang seorang tamu tak diundang untuk mengaku berasal dari Poso bernama Yanis, memprovokasi dengan mengabarkan berita bahwa gereja Santa Teresia Poso dan kompleks sekolah asrama akan dibakar serta anak-anak penghuni asrama yang berjumlah 80 orang, termasuk pastor, para suster, dan para guru akan dibunuh. Informasi tersebut menggerakkan hati Thibaut untuk menyelamatkan anak-anak di sekolah di asrama tersebut. Anak-anak yang berasal dari Bethlehem atau kampung Thibaut dan juga para suster, pastor, dan guru yang tinggal di asrama Teresia Poso. Thibaut, Silva, dan Marinus sejak awal persidangan di Pengadilan Negeri Palu awal tahun 2001 selalu membantah terlibat kerusuhan Poso 3. Kedatangan mereka ke Poso pada 22 April tahun 2000 dari kampung mereka di Bethlehem, Kabupaten Morowali, sekitar 250 km dari Poso, hanya untuk menolong puluhan anak sekolah Teresia Poso beserta para guru, suster, dan pastor yang tengah berada dalam kepungan massa. Aksi penyelamatan anak-anak itu mereka lakukan tanpa berkonfrontasi dengan massa, ucapnya. Tapi Thibaut CS dijadwalkan dieksekusi 12 Agustus 2006 pukul 00.15 waktu Indonesia bagian tengah. Thibaut, Silva, dan Riwu dilaporkan telah hampir dihukum mati, namun pada detik-detik terakhir menjelang pelaksanaannya, pemerintah Indonesia mengeluarkan perintah penundaannya dengan alasan kesalahan teknis. Hukuman mati Thibaut dan dua temannya sampai 6 kali menghadapi penundaan. Sampai 22 September 2006, tepat di dini hari, Fabianus Thibaut, Domingus da Silva, dan Marinus Riwu menjalankan eksekusi mati di kota Poso. Saat ini, Poso telah bangkit dari masa kelamnya. Masyarakat dari berbagai latar belakang hidup berdampingan dan terus menjaga perdamaian. Pemerintah dan komunitas setempat terus mengupayakan berbagai program untuk memperkuat rekonsiliasi. Konflik Poso mengajarkan kita bahwa perpecahan hanya membawa penderitaan. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran agar tidak terulang di masa depan, di mana perdamaian harus selalu dijaga. Karena kehancuran akibat konflik bisa berlangsung kapan saja dan bahkan mungkin selamanya. Like konten ini jika suka, dislike jika tidak suka, jangan lupa untuk komen untuk menambahkan informasi atau mengkoreksi. Aku nggak sabar untuk bisa berdiskusi di kolom komentar dengan kalian.